Kalau tangga pertama nggak kita naikin, ini badan ini nggak naik-naik. Nah, masalahnya kalau habis pahala kita di hadapan Allah, sehingga memang tidak ada cara lain, misalnya ini juga sama dengan, kasus yang jadi, kalau kata guru kami Ustadz Abi Maki, dengan bahasa Sunda yang tepat banget dan tidak ada cara lain untuk mengungkapkannya, karena tekanannya lebih enak, di bahasa Indonesia nggak ada yang oke. Karena urusan kita kalau sudah ngomongin misalnya kayak bagaimana untuk kita punya luka pengasuhan, bagaimana untuk ininya tuh cuma satu, Allahumma maksakeun. Maksakeun tuh kalau bahasa Sunda maksain, maksain, makso gitu ya. Kalau bahasa Sunda tuh Allahumma maksakeun. Berarti kuncinya ada di diri kita nih, Allahumma maksain. Ya Allah gitu. Aku tuh emang tahu aku harus berubah. Karena anakku tuh ngeliat loh. Anakku tuh ngelihat kita tinggal mencari strong why kita untuk merubah diri jadi ayah yang jauh lebih baik besok daripada hari ini. Nggak mungkin loh, mas-mas sekalian, kalau misalnya malam ini kita dalam jentikan jari, kita besok langsung jadi ayah yang perfect, nggak bisa. Tapi pun kalau kita tidak naiki tangganya, ini nggak akan naik-naik badan ini. Kalau tangga pertama nggak kita naikin, ini badan ini nggak naik-naik. Nah, masalahnya kalau masalah luka pengasuhan, kalau misalnya kita pernah mendapatkan pengasuhan yang kurang baik, jawabannya gampang, tinggal kita putus di kita dan tidak diulangi ke anak. Tapi berarti, kalau begitu kan kita kembali ke surat Ar-Ra'd ayat 11. Kata Allah, sebuah kaum tidak akan bisa merubah dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah kaumnya kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri, maksud saya. Jadi kalau misalnya ditanya balik, bagaimana saya bisa mendidik anak saya sedangkan saya aja diasuh dengan kurang baik? Rubah diri. Ubah diri kita dengan izin Allah. Makanya malam ini kayak kalau doanya tuh extra mile nanti ya doanya ya. Ya Allah, aku mau jadi ayah yang jauh lebih baik. Karena aku tidak sanggup menahan ketika nanti anakku merusak dirinya sendiri. Dan ketika berhujah di hadapan Allah, anak kita kan ngomong, ya Allah, ya gimana aku nggak rusak? Kata anak kita kelak di hadapan Allah, ayahku nggak ngajarin. Habis kita di hadapan Allah saat itu terjadi. Siapa yang ngajari Al-Fatihah? Gurunya. Siapa yang ngajarin baca Quran? Gurunya juga. Siapa yang ngajarin tentang apa itu Rasulullah? Gurunya. Siapa yang ngajarin tentang tata tertib? Gurunya, semua gurunya. Habis pahala kita di hadapan Allah, sehingga memang tidak ada cara lain. Misalnya ini juga sama dengan kasus yang lain ya, tapi spesifik kan, kalau aku dididik dengan tidak baik, bagaimana caranya supaya aku bisa mendidik anakku dengan baik? Start learning now. Nah, kalau kami di Terang Jakarta, kami tuh punya moto gitu, punya moto hidup, bertobat dan berubah menjadi lebih baik itu deadline-nya kemarin. Kita suka bilang gitu sama teman-teman. Jadi kapan gue harus berbuat baik? Kemarin harusnya. Jadi deadline kita tuh telat. Kapan harus elevate? Kapan harus meningkat? Kemarin. Kita tuh suka gitu. Kadang-kadang kalau di komunitas kami di Terang Jakarta tuh udah toyor-toyoran ya ibaratnya ya. Ya lu kalau nggak ngerti apa yang gue omongin, mungkin kamu kali, mungkin lu kali belum level up, makanya nggak ngerti nih omongan gue. Bisa jadi begitu. Dan memiliki teman-teman yang baik, circle yang baik itu juga salah satu kunci. Karena circle yang baik ini akan terus ngingetin kita, terus naikin level kita, terus memaksa kita naik. Allahumma maksakeun tadi. Jadi tidak ada cara lain selain membuat kita menjadi ayah terbaik untuk si anak, anak tinggal ngikut.